Yang pertama tadi tentang membaca dua kalimat syahadat. Rukun iman yang kedua apa? Apa rukun iman yang kedua? Siapa yang tahu? Apa rukun iman yang kedua, Aisyah? Rukun Islam. Rukun Islam yang kedua apa? Pintar. Mendirikan sholat. Berapa kali sehari semalam kita mengerjakan sholat? Coba sebutkan apa saja nama sholatnya. Itu dia. Ada 5 kali sehari semalam. Sholat subuh ada berapa rakaat? Zahi. Zahi yang ibu tanya, Zahi berapa rakaat sholat subuh? Pintar. Zafran, sholat zuhur berapa rakaat? 3. Zuhur. Ada berapa? Ada 4. Alisha, sholat asyar ada berapa rakaat? Ya. Sholat asyar berapa, Nabila? Maghrib. Sholat maghrib berapa? Maghrib ada berapa, Indah? 3 rakaat. Terakhir sholat isya. Berapa rakaat? 4 rakaat. Kalau dijumlahkan semuanya ada berapa sholat kita sehari semalam? 2 ditambah 4 berapa? 7. Ditambah lagi 4. 10. Ditambah 3. Tambah lagi 4. 17. Aduh, 7 balik rakaat. Jadi dalam sehari semalam kita mengerjakan sholat 5 kali, tapi jumlah rakaatnya ada 17 rakaat. Sekarang pertanyaannya, siapa yang tadi pagi sholat subuh? Pakai tangan kanan ya. Setiap menunjuk kalau ditanya sama guru harus pakai tangan kanan. Kenapa? Karena tangan kiri ini dipakai untuk kalau pakai tangan kiri berarti kita tidak sopan ya. Ingat-ingat ya Nabila. Jadi harus pakai tangan kanan. Kita ulangi lagi. Siapa tadi pagi yang sholat subuh? Pintar. Turun tangannya. Berarti udah hebat anak ibu, sudah menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ya. Setiap hari harus sholat subuh, sholat zuhur, asyar, maghrib, isya. Kalau sudah terbiasa dari sejak kecil sampai kita dewasa, kita terbiasa melaksanakan sholat. Nah, yang ketiga lagi, apa rukun Islam yang ketiga? Siapa yang tahu? Masih Alisha. Coba yang lain. Alifah dia sudah hafal rukun Islam. Indah, berapa rukun Islam yang ketiga apa? Zahi, Nabila, Zafran. Kembali lagi ke Alisha. Pendiri, ya pintar Nadia si Alisha ya. Anak ibu yang lain juga harus hafal ya nak ya. Mendirikan zakat. Sebenarnya kalau di dalam buku kan mendirikan zakat. Sebelum kita mendirikan zakat, kita terlebih dahulu berpuasa. Puasa di bulan Ramadan kita dulu. Puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan. Jadi, kalau kita sudah mendirikan puasa di bulan Ramadan, kapan kita puasa? Di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan tahun kemarin siapa puasanya yang penuh? Penuh semuanya. Berarti pintar, mantap. Kalau sudah terbiasa kita puasa, kita tidak merasa lelah. Karena ketika kita berpuasa, kita apa yang kita dapatkan? Kita
sebulan penuh, berarti kita sudah menunaikan ibadah puasa dengan baik. Nah, nanti baru yang keempat baru kita, yang keempat apa Islamnya? Baru membayar, tidak mendirikan lagi. Membayar zakat. Membayar zakat. Membayar zakat. Jadi anak ibu, apakah sudah kamu sendiri yang membayarkan zakatnya? Siapa yang membayarkan zakatnya? Orang tua. Yang membayarkan zakat kita adalah orang tua. Kapan waktunya membayar zakat itu? Dari mulai sejak pertama bulan Ramadan sampai khatib mau naik mimbar salat hari raya, itu batasnya kita membayar zakat. Jadi kalau misalnya ibu kita lagi hamil, melahirkan ibu awak di jam 5 subuh kurang sembahyang hari raya, wajib zakatnya dikeluarkan. Wajib zakatnya dikeluarkan ya. Jadi kalau siap sholat Idul Fitri tidak boleh membayar zakat lain, karena itu dianggap sebagai sedekah. Jadi anak-anak ibu harus kita mempelajari tentang semuanya, dosa rukun syahadat. Tapi kalau karena kita masih kelas 1 baru dasar-dasarnya saja ibu ajarkan ya. Nanti kamu di kelas 5 dan kelas 6 baru kita belajar semuanya. Apa itu zakat, apa itu puasa, apa rukunnya. Nanti kamu belajar ya. Sekarang baru mengenalkan zakat. Nah, itu saja. Yang kelima, apa rukun Islam yang kelima? Alicia. Selanjutnya, naik haji bagi yang mampu. Jadi naik haji itu tidak semuanya dipaksa, tapi bagi orang yang mampu. Tapi terkadang dari segi materinya lah mampu, tapi alun dipanggil di Allah lain, alun tibu panggilannya di Allah, alun tantulunnya bisa naik haji. Sementara ada orang hidupnya susah, seorang nenek-nenek ya, nyokapain naik haji itu dikumpulkannya dari uang recehnya 1.000, 10 tahun kemudian bisa nenek itu naik haji. Nah, berarti inilah dipanggil oleh Allah, berarti dia sudah mampu. Siapa di sini yang berniat untuk menaik hajikan orang tuanya? Kita, karena kita anak soleh dan solehah harus mendoakan kedua orang tua kita untuk selalu sehat, selalu murah rezeki, dan bisa kita menaik haji. Naik haji kan ayah jo ibu awak. Kan sana hati awak tuh. Nanti kalau kita sudah dewasa, sudah bekerja, maka niatkanlah di dalam hati, dan kalau barasaki biswa amak dan jopak dan dinaya hajikan. Betul itu wak ya. Awak menabung setiap hari. Menabung. Ditabungkan uang kita untuk kita masa depan. Bisa belanja kita 5.000, tabungan 1.000. Ya, ijan awak belanja 5.000, tabungan sampai 1.000 tak belanja. Mencari kawan makan aja pun awak lah naik. Itu menyiksa diri loh. Tapi kalau 5.000 dia di ibu ayah, 2.000 atau 1.000 tabungan, atau 2.000 lah, 1.000 infak, 1.000 tabungan. Ya. Dan kamu juga harus terbiasa berinfak dari sejak kecil. Kapan kita di sekolah kita berinfak setiap hari Jumat? Mulai berinfak awak. Sekarang ibu kasih tahu apa manfaatnya kita berinfak. Itu adalah tabungan kita di hari akhirat. Nanti di akhirat nanti kita melihat, si Nabila banyak tabungan akhiratnya, si Alicia banyak tabungan akhiratnya, si Indah banyak. Cuma si Zahri tak ada yang mana buang masuk di dunia loh. Berarti tak ada tabungan. Bukan tabungan ya Zahri, tapi infak.
kita berinfak setiap 1.000 sekali seminggu ya. Nah, itu akan dicatat oleh malaikat rakib. Nah, malaikat rakib itu tugasnya mencatat rakib dan akid. Nah, jadi malaikat itu yang mencatat amalan baik doang. Nah, lihat si indahnya rajin berinfak. Zahi pemalih infak bi tidak menginfak si Zahi. Nah, berarti di akhirat nanti Zahi nak tu tabungan akhirat dah. Nio Zahi punya tabung akhirat. Nah, apa syaratnya? Harus rajin berinfak. Karena sholat di masjid nampak kota amal bersuara di 1.000. Ya lah 1.000 dah ada. Nah, Zafran bantu aku pula ya. Nah, itu kita belanja kasih siap 1.000 soalnya buat infak. Nah, jadi itu siap Zafran. Bapak nak pakai Zafran Jumat. Kita sebagai laki-laki harus pergi sholat Jumat. Ya Zafrannya pakai sama ayah. Kalau tidak pakai ayah pakai orang lain. Ini si Zahi ya. Karena kalau kita sudah membiasakan sholat Jumat dari sejak kecil, maka kita akan terbiasa. Nah, mengenai materi kita yang rukun Islam, ada yang mau anak ibu tanyakan? Ada?